Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu 6 kebiasaan yang bikin ngantuk berat usai makan siang. Ya, jadi setelah makan siang kadang memang hal yang biasa ngantuk, tetapi itu menjadi yang tidak biasa ketika mengganggu aktivitas kita, ya, yang lebih penting. Maka ada yang perlu diperbaiki. Nah, apa saja kebiasaan itu, ya, 6 kebiasaan yang bikin ngantuk berat setelah makan siang. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam kolom gaya hidup. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia, mengantuk setelah makan siang sebenarnya normal, namun jika sampai mengganggu aktivitas artinya ada kebiasaan yang perlu diperbaiki. Pernah dengar istilah food coma? Food coma atau postprandial sleepiness adalah rasa kantuk setelah makan dan umum terjadi setelah makan siang. Sebenarnya rasa kantuk ini normal, hanya saja bisa mengganggu saat mengantuk berat dan Anda sampai melalaikan tugas. Meski normal, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang memicu rasa kantuk semakin intens. Berikut kebiasaan yang memicu kantuk berat usai makan siang. 1. Santap siang tinggi lemak. Menu makan siang seperti hamburger, nasi kuah santan plus rendang atau gorengan bakal memicu rasa kantuk berlebihan. Makanan syarat lemak akan memicu pelepasan hormon cholecystokinin atau CCK dari usus halus. Jika Anda makan sepotong pizza keju yang biasanya merupakan makanan tinggi lemak dan berkalori tinggi, CCK dilepaskan dan membantu tubuh memecah protein dan lemak dalam irisan itu. Jelas Melissa Press, ahli diet seperti dilaporkan Prevention. Beberapa penelitian menunjukkan ada hubungan antara peningkatan CCK setelah makan makanan tinggi lemak dan rasa kantuk beberapa jam kemudian. Kedua, minum susu. Susu dianggap sebagai pelengkap nutrisi, apalagi santap siang tak selalu mengandung nutrisi lengkap. Namun menyelipkan susu pada jam makan siang bukan keputusan yang tepat. Seperti dilansir dari laman Sleep Foundation, pangan dengan kandungan triptofan akan memicu kantuk. Selain susu, pangan yang mengandung triptofan antara lain daging kalkun, pisang, oatmeal, dan coklat. Rasa kantuk yang hebat saat Anda memadukan triptofan dan karbohidrat. 3. Menu kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti walnut, pistachio, dan jenis kacang lain tinggi akan kandungan melatonin. Melatonin akan memberikan rasa nyaman sekaligus rasa ngantuk. Akan tetapi bukan berarti Anda tidak boleh memasukkan kacang-kacangan dalam menu makan siang. Jadikan kacang-kacangan sebagai makanan selingan atau snack. 4. Ngopi pagi. Secangkir kopi di pagi hari nyaris seperti kewajiban. Namun pemilihan jam kopi yang kurang pas bakal membuat mata begitu berat, terutama di siang hari. Kenapa bisa demikian? Efek kafein yang dikonsumsi tidak bertahan seharian di tubuh. Setelah 3-5 jam, efek kafein perlahan hilang lalu energi tubuh drop. Kalau Anda ngopi pukul 8 pagi, wajar jika Anda merasa lelah di siang hari. Wajar jika Anda merasa lelah di siang hari. Sebelum menyalahkan makan siang Anda, coba geser jam ngopi paginya. 5. Begadang. Kebiasaan yang memicu rasa kantuk berat, salah satunya begadang. Kualitas dan kuantitas tidur akan sangat mempengaruhi performa Anda seharian. Kalau rasa kantuk begitu mengganggu di siang hari, maka perlu ada evaluasi dari jam tidur Anda. Seperti dilansir dari Verywell Health, selain begadang, rasa kantuk biasanya makin parah jika ditambah kondisi obstructive sleep apnea yang ditandai dengan mengorok. 6. Menu tinggi karbohidrat. Karbohidrat, apalagi karbohidrat sederhananya, memang cepat memberikan energi buat tubuh. Namun kenaikan energi yang cepat kemudian diikuti penurunan energi yang cepat pula. Tidak heran Anda akan merasa ngantuk, lelah setelah makan. Karbohidrat sederhana seperti misalnya roti putih, nasi putih atau makanan dengan gula tambahan. Ya, itu ya sobat sekalian, 6 kebiasaan yang bikin ngantuk berat usai makan siang.
dan nggak enaknya lagi ya, kita masih punya pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan. Tentu saja kebiasaan ini yang tadi disebutkan, kalau kita evaluasi terus-menerus, tentu saja akan merugikan ya untuk kita ya, tugas kita tidak selesai, dan ini kalau jadi kebiasaan tentu saja tidak baik. Itu yang pertama yang tadi ya saya ulang ya, satu, kebiasaan yang bisa bikin ngantuk berat usai makan siang. Satu ya, santap siang tinggi lemak ya, kita harus mengatur supaya tidak tinggi lemak. Kedua, minum susu ya, usahakan diganti dengan yang lain. Kemudian tiga, menu kacang-kacangan itu juga ya, berarti gantung yang lebih ringan lagi ataupun yang tidak memberikan efek melatonin ya. Yang keempat, ngopi pagi. Nah, ngopi pagi itu bisa bertahan 3-5 jam ya. Setelah itu, setelah makan siang, itu juga akan memberikan efek ngantuk berat. Kelima, begadang ya, jangan sampai begadang terus menerus, karena begadang itu ya pasti akan memberikan efek, karena ketika kita pagi itu bekerja, malam itu untuk istirahat. Kalau kita begadang, tentu saja efeknya nanti akan ngantuk berat di siang hari. Keenam, menu tinggi karbohidrat. Nah, ini juga harus dihindari ya, karbohidrat yang tinggi itu saja akan memberikan efek cepat kita untuk ngantuk ya. Ya itu ya sobat sekalian, pentingnya kita untuk membiasakan hal-hal yang sederhana supaya ketika kita makan siang kita tidak tambah mengantuk berat, karena itu akan mengganggu ya, kemungkinan ya kalau kita ngantuk berat itu pekerjaan belum selesai pun juga akan membuat tubuh kita kurang fit ya. Saya juga terus merekomendasikan ya untuk menjaga imunitas tubuh agar tidak cepat sakit dengan konsumsi produk kesehatan. Propolis ya, propolis itu produk turunan lebah. Selain madu, lebah juga menghasilkan propolis. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Ruqyah. Manfaatnya luar biasa karena ini adalah produk premium, sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat BPOM, dan sertifikat dari INIA. Manfaatnya antara lain untuk mengatasi penyakit non medis, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek, tumor, mah, kanker ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, demam, dan lain sebagainya. Jadi sapu jagat ya, hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Untuk varian yang kedua yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak ya, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, memudahkan mereka menghafal pelajaran, sekaligus menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Jadi itu ya sobat sekalian, pentingnya kita untuk menjaga imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah, atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan ya, variannya banyak. Ini adalah contohnya madu hutan Jambi, ada juga madu hutan Kalimantan ya, Flores ya, dan lain sebagainya. Semua pembelian ada di deskripsi, tinggal klik beli, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee, atau bisa langsung klik ya dan dapat gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.